Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today, class? Fine? Okay, alhamdulillah. Okay, we are still in a good condition. Kita masih di kondisi yang baik ya, alhamdulillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan pada kita semua. Oke, terima kasih yang sudah join meeting hari ini. Hari ini saya akan menerangkan materi yang sudah di-share pekan lalu dan sudah disuruh disalin. Sudah disalin? Oke. Ya. Kita mulai ya. Oke. Ya, hari ini kita akan membahas tentang invention. Ya, jenis teksnya itu report text ya, factual report. Ini ya, inventions make life easier. Oke, invention itu apa? Najwan Putri, invention apa? Najwan? Invention itu apa? Siapa yang tahu invention? Saya penemuan. Ya. Penemuan. Ya, inventions pakai S, jadi penemuan, make, membuat life itu kehidupan easier, lebih mudah ya. Nah, jenis teksnya adalah factual report ya. Ini understand factual report, kemudian nanti struktur dan language features-nya apa ya. Kemudian analyze factual report dan write factual report. Nah, kita ke sini dulu hari ini insya Allah. Understand factual report. Okay, what is factual report? Apa sih factual report? A factual report text is a text that provides information about something. Ya. Jadi factual report itu, teks factual report itu adalah sebuah teks yang menyediakan informasi tentang sesuatu. Ya. Okay. This report text allows the readers to have better understanding about a living or non-living subject. Ya. Jenis teks report ini akan membuat si pembaca memiliki pemahaman yang lebih baik ya tentang sebuah benda ya, subjek baik hidup ataupun tidak hidup ya, living or non living. Jadi dia akan menggambarkan ya sebuah benda gitu ya, sebuah benda itu seperti apa. Ya, berarti dia berdasarkan fakta, factual report. Oke. Text report ini hampir sama dengan description, tapi dia beda karena benda yang digambarkannya adalah benda secara umum, ya, bukan benda tertentu. Misalnya, karena ini nanti terkait dengan invention, misalnya menggambarkan tentang mesin cuci, misalnya ya, mesin cuci piring, ya, seperti atau mesin cuci pakaian misalnya. Nah itu nanti secara umum digambarkan seperti apa sih gitu mesin tersebut gitu ya. Kalau description yang digambarkannya itu benda secara khusus. Nah, misalnya saya punya mesin cuci. Nah, mesin cuci punya saya itu seperti apa? Nah, itu baru description text. Kalau report text, bendanya secara umum. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Hello? Any question? You understand? Yes. Ya. Jadi factual report itu menggambarkan bendanya secara umum, ya. Oke, next.
Characteristic of factual report. Ini cirinya factual report itu seperti apa? Yang pertama, uses facts to explain something. Menggunakan fakta untuk menjelaskan sesuatu, ya. Gives detail about a topic. Memberikan detail rinci gitu ya, topiknya apa. Misalnya topiknya tadi mesin cuci piring. Nah, nanti digambarkan dengan detail. Does not contain personal view, commonly used third person omniscient point of view, where the storyteller knows everything. Jadi maksudnya tidak menggunakan kata I ya, personal view itu, tapi nanti kita disajikan dari sudut pandang orang lain ya. Oke, jadi akan ada yang menggambarkan sebuah benda. Nah, kita sebagai seperti penonton gitu ya. Ini third person omniscient point of view. Jadi orang ketiga nanti yang bercerita atau menggambarkan tentang benda yang sedang digambarkan. Oke, next. Nah, ini contohnya. Kalian udah baca ya tentang telegraph. Example of a factual report text. Contohnya di sini dia ngambil invention zaman dulu ya, telegraph. Okay. A telegraph is a machine that is used for transmitting message in the form of electrical impulses. Nah, ini dia menerangkan dulu telegraph itu apa sih gitu ya. Jadi ciri dari factual report itu nanti pertama disebutkan dulu benda yang akan digambarkan. Tapi secara umum tadi ya disebutnya general classification. Ini telegraph adalah sebuah mesin yang digunakan ya ini ya untuk menyampaikan pesan dalam bentuk ini sinyal-sinyal elektrik ya. Ya, which can be converted, ya, bisa dikonverted menjadi data, ya diubah menjadi data. Ini dia. Jadi kalau ditanya what is telegraph? Nah, ini dia, a machine that is used for transmitting message in the form of electrical impulses, which can be converted into data. Ini jadi dia seperti definisinya dulu, benda yang akan digambarkan itu didefinisikan dulu. Gitu. Ya, kemudian diberikan keterangan the message which is sent by telegraph is called telegram or cablegram. Nah, zaman dulu ya. Tapi sekarang juga mungkin masih ada. Ya, tapi ya sekarang udah lebih canggih ya, udah enggak kalau dulu kalau susah pakai telepon, pakai telegram gitu. Ya, sekarang mah udah lebih canggih. Oke, next. Ini paragraf kedua. Paragraf kedua biasanya dia nanti akan ada inventornya. Kalau inventor itu kan menemukannya di zaman dahulu gitu ya. Jadi dia akan switch dari present ke past. Oh, perhatikan kalau di sini kan pakai is ya. Oke, ini is, ini adalah ciri dari present. Nanti ketika masuk ke inventor itu kan ada dia penemu ya, penemunya itu di masa lampau, maka dia switch tensesnya ke past simple. Oke. Telegraphy was a major mode of communication from the middle of 1900s, bacanya bisa gitu ya, 1800s until 1900s ya. Telegrafi itu adalah sebuah mode cara gitu ya yang paling umum cara berkomunikasi ya from the middle pertengahan tahun 1800-an sampai 1900-an. Nowadays, people do not use it anymore because inventions like telephones and internet are faster than telegraph. Nah, ini dia. Di sini ada was, ya ini penemuannya. Tidak disebutkan di sini Mas siapa penemunya, tapi ditemukan gitu ya. Ada pada
pertengahan tahun 1800-an sampai 1900. Nah, nowadays, nah sekarang, nah ini balik lagi nih ke present, tensesnya balik lagi. People do not use it anymore. Orang udah nggak menggunakannya lagi because invention like telephones and internet are faster than telegraph. Ya, karena penemuan seperti telepon dan internet itu lebih cepat daripada telegraf. Oke, next. Nah, ini tadi ya. Itu berarti dia baru awalnya saja yang tadi. Sekarang kita masuk ke structure of factual report. Oke, sebelum dilanjutkan, any question? Any question? Oke, paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Nih, factual report text has two common structures. Sebuah factual report ya, teks factual report itu memiliki dua struktur. Yang pertama general classification, yang tadi saya sudah bilang ya. Yang kedua descriptions. Apa sih tadi general classification? Introduce the topic of the factual report. Memperkenalkan topik. Nah, topik itu tadi yang dibicarakannya apa? Yang tadi kan telegraph. Nah, diperkenalkan ya, such as type, class or subclass. Ya, dikenalin dulu dia tuh tipe masuknya apa gitu. Jadi seperti tadi seperti definisi ya. Makanya general classification dia tuh termasuknya apa gitu ya. Oke. Yang kedua description. Nah, description ini bisa terdiri dari beberapa kategori. Intinya dia menggambarkan benda yang sedang disajikan ya. Tell about shape, form, parts, the use, the history of the invention. Nah, ini tadi. Ya. Tells, jadi menyatakan atau menggambarkan tentang bentuknya, ya, bagiannya, kegunaannya, atau tadi sejarah dari penemuan tersebut. Oke, ini tadi, ini intinya. Factual report text is contain general classification, bundles of specific information. Tadi ya. Jadi cuma dua, general information dan bundle of specific information. Jadi tujuannya nanti untuk apa? To give information, ya. Oke. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi tentang sebuah benda. Di sini khususnya penemuan. Oke, language features of factual report. Nah, ini grammar yang berkaitan dengan factual reports. Ya, oke. Yang pertama, the use of indefinite and definite articles. Pakai an, atau the. Ya, udah tahu ya bedanya ya? Halo, sudah tahu bedanya? Udah, Bu. Siti Kamila. Siti Kamila, apa bedanya dan en? Halo? Apa bedanya dan en? Dan kalau dengan the beda ya pasti. Itu kalau dia menghadap, ini ada nih di sini. To refer to something which is mentioned for the first time. Untuk dan en ya. Dan en itu artinya sama, sebuah gitu ya. Atau sesuatu. Satu gitu ya. Indefinite and definite itu yang umum belum diketahui sebelumnya. Makanya digunakan pertama to refer to something which is mentioned for the first time. Mengacu pada sesuatu ya yang disebutkan untuk pertama kali. Use for the noun started with
consonant letters. Misalnya a book, a car. Book itu kan bah, ya, konsonan. Bunyi ya, bukan hurufnya, bukan ejaannya tapi bunyinya. Misalnya hour itu nulisnya kan hour pakai h, tapi dia nanti pakainya an hour karena hournya dibacanya hour, jadi an hour. Ya, kalau ini seperti bah, kah misalnya a book, a car. Kalau an for the noun started with vocal letters, ya paling sering apa? Apple, an apple. Jadi tidak apple, tapi an apple, ya. Atau yang pengucapannya vokal seperti tadi hour, an hour, ya, jam. 1 jam tuh an hour. Use a or an for singular countable nouns. Gunakan atau an for singular countable nouns. Kata benda bisa dihitung tunggal, ya. Okay, next. Yang kedua, the use of indefinite and definite articles tentang the. Nah, the itu bisa pengucapannya bisa the, bisa the. Nah, itu tergantung dari nanti kata benda yang mengikutinya. Sama itu ke pengucapan juga ya. Oke, kegunaannya to refer to something which has been mentioned before. Mengacu pada sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi si penulis dan si pembaca tahu apa yang dimaksud oleh si penulis karena sudah disebutkan sebelumnya. Misalnya, I have a very interesting book. Nah, nanti di kalimat kedua, the book is very expensive, gitu ya. Yang pertama tadi, I have a very interesting book. Yang kedua, jadi the book is so expensive, gitu ya. The itu mengacu ke a book yang sebelumnya, a very interesting book. Yang kedua, use in the sentence or clauses where we define or identify a particular person or object. Digunakan pada kalimat atau klausa di mana kita mengidentifikasi orang atau benda tertentu. Jadi orang dan bendanya itu sudah tertentu tadi ya. Use with superlative or ordinal number. Nah, pakai angka-angka yang ordinal ya. Oke. Kemudian with a group of year or time phases, dengan sekelompok tahun atau fase waktu gitu ya, seperti itu. Ini tentang penggunaan en dan de. Nah, ini contohnya, nanti juga akan ada tugasnya ya tentang ini. Sekalian aja ya, karena ini dalam satu slide, satu PTT. Jadi kita lanjutkan aja dulu, nanti tugasnya mengikuti. Kamu bisa putar ulang nanti di YouTube ya. Oke, language features of factual report, lanjutannya. In composing a factual report text, simple present tense is used. Ya, simple present atau present simple. Jadi pakai present simple karena dia tadi factual report ya, menyangkut hal-hal yang biasa terjadi, umum terjadi atau yang berkaitan dengan masa sekarang. Rumusnya subjek, ini mau dia tunggal atau jamak, tambah kalau ada to be tidak diikuti verb 1 ya. To be diikuti selain verb. Oke, ini salah. Subjek ditambah verb 1 atau verb 1 ditambah s atau es. Kemudian yang satu lagi subjek ditambah to be diikutinya bukan dengan verb. Ya, selain verb.
Example of simple present tense with singular and plural subject. Ini contohnya aja. Kalau a car itu kan tunggal, jadi runs. Ya, a truck moves, pakai S. A car doesn't run. Kalau udah ada does, not, run-nya, S-nya hilang. Ya, kembali ke verb 1. A truck doesn't move. Ya, karena ada doesn't, move-nya kembali ke verb 1. Ini kalau singular, kalau tunggal. Kalau jamak, cars, nah ini cars, ya, e-nya hilang, nggak boleh ya, cars, nggak boleh, tapi car atau cars. Nah, ini ada S-nya menunjukkan bahwa di sini kata bendanya jamak. Nah, justru S-nya hilang di runs-nya. Run. Cars, run. Trucks, move. Cars, kalau banyak pakainya don't. Kalau tadi a car pakainya doesn't. Pakai does. Kalau cars pakainya don't. Karena negatif jadi don't run. Trucks don't move. Oke, silakan pertanyaan dulu. Ada pertanyaan? Karva? Halo? Any question? Enggak, Bu. Enggak. Paham ya? Nah, ini present tense-nya salah. Ini masih awal nih, harus diingat. Oke, kita lanjutkan. Topik sentences and supporting sentences. Nah, ini kalau kalian kemarin sudah baca, nah, kalau nggak ngerti, nah sekarang Miss terangkan. Topic sentence is a sentence that expresses the main idea of the paragraph in which it occurs. Topik sentence. Oke, kalian sambil ditulis ya di catatannya. Barangkali ada yang belum ngerti, take notes. Tambahin catatannya. Topik sentence. Oke, ini kalau nanti tiba-tiba berakhir, join lagi aja ya ke Zoom-nya ya. Halo? Nanti ini kan waktunya udah tinggal 10 menit lagi tuh. Kalau tiba-tiba nanti belum selesai, kalian join lagi ya ke link yang sama. Iya, Bu. Ya, Miss. Yes. Oke. Oke, ini topik sentence. Topic sentence is a sentence that expresses the main idea of the paragraph in which it occurs. Jadi kalimat topik adalah sebuah kalimat yang mengekspresikan main idea. Jadi main idenya ada di kalimat itu, ya, di mana paragraf itu berada. The main idea of the paragraph in which it occurs. Jadi dia adalah kalimat yang berisi main idea gitu gampangnya ya. Kalimat yang berisi main idea disebutnya topic sentence. Contrary to popular belief, topic sentence does not always have to place at the beginning of paragraph. Ya. Ya, tapi terkadang ini ya, terkadang topik itu tidak selalu di awal kalimat. It can be placed at the beginning, in the middle, and at the end. Nah, bisa di tengah, bisa di awal, di tengah, atau di akhir. Tapi umumnya itu di awal, kalau enggak di akhir. Ya, kalau di tengah itu berarti awalnya itu introduction. Ya, however, the location of the placement serve different purpose. Nah, jadi tetapi lokasi dari penempatan topik sentence itu ya tergantung dari tujuan. Ya, tujuannya yang berbeda. Oke, ini tugasnya untuk nanti, jadi nggak usah dikerjakan dulu, kalian kerjakan tugas yang tadi Miss share. Ya, itu saja mungkin ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Halo? Kalau ada yang belum difahami, silakan ditanyakan sekarang. Oke, tugas hari ini cukup jelas. Ada 3 gambar ya. Halo? Ya, Miss. Ada yang mau ditanyakan tentang tugas hari ini? Tugasnya mudah kan? Oke, yang pertama itu tugasnya apa yang pertama? Cuman menyebutkan ya. Menyebutkan di gambar itu. Mengklasifikasikan mana yang mesin ya, mana yang gadget ya kalau nggak salah. Bentar, Miss lihat dulu bukunya. Iya, Miss. Iya, Miss yang itu. Ya, silakan kesempatan untuk bertanya. Nih, nggak usah nge-WA, tanya aja langsung sekarang. Bagian 1 itu look at this picture and answer the question. Ya, cuman 2. Di situ ada machines, ada gadgets. Ya, yang gadget itu berarti alat komunikasi ya. Which one is gadget, which one is machine? Tinggal sebutin aja, ada 5. Yang kedua, kalian sudah mengerjakan berdua-berdua atau sendiri? Berdua, Miss. Ya, berdua ya, nanti dilaporkan. Tulis di bukunya ketika mau difotokan, tulis nama temannya siapa, ya. Di sudut bukunya ditulis friend-nya siapa. Bagian 2, you discuss with your friend, ya. What are the 3 most useful machine? Cari benda di paling bermanfaat di rumahmu. Yang kedua, 3 most useful gadget, your own. Kamu punya gadget apa yang bermanfaat untukmu ya sehari-hari. Kemudian nomor 3, what are the 3 most impressive invention in the last decade? Decade itu berapa tahun? 10. 10. Jadi di tahun 19-an udah lahir belum? Belum. Belum ya. Yang sekarang aja lah boleh. Atau kamu searching aja, lihat-lihat mana yang paling impresif. Impresif itu apa? Mengesankan. Ya, yang paling mengesankan. Kamu browsing, cari benda-benda penemuannya tahun berapa nih? Cari yang di 19-an ya. 2000 di tahun 2000-an lah, cari. Ada nggak benda baru yang ditemukan apa gitu ya. Kalau nggak ada yang sebelumnya juga nggak apa-apa. You searching and then you think it is very impressive. Why? Gitu ya. Why they are very impressive for you. Ya. Yang ketiga, tadi banyak nanya, ada beberapa yang nanya, look at the 2 pictures of invention below. Lihat nih 2 gambar invention yang ada di bawah. Then with your friend add another 2 pictures. Tambahin of invention with their inventors and years of their invention. Misalnya ini yang invention entertain yang mana? Television sama apa? Fonograf. Sama fonograf. Nah, itu kan dia entertain tuh. Tinggal cari 2 lagi apa. Sama fotonya ya. Sama fotonya. Bisa nggak di screenshot, kirim di Google Classroom. Ya. Bisa ya? Jadi di buku tulis kalian cuman sebutin namanya, gambarnya screenshot. Bisa? 1 frame tapi ya, masih nama. Misalnya invention that entertain us. 2. Siapa penemunya, ditemukan tahun berapa. Kemudian yang invention that make life easier itu yang mana?
sewing machine, sama traffic light. Apa aja lah yang membuat hidup ini menjadi lebih mudah, ya? Oke, you understand? Halo? Yes. Ya. Yes, Yes. Miss. Kategori ketiga, invention that take us from place to place. Invention yang membawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Di situ ada gasoline automobile, ada airplane. Misalnya kalau saya lihat di apa kayak spotlight gitu, sekarang ada taksi udara misalnya. Coba lihat, ada nggak? Ya. Oke, kemudian invention that help our health. Nah, penemuan yang membantu kesehatan kita. Yang terakhir, invention that help us communicate with each other. Di situ udah ada Facebook ya, banyak lah zaman sekarang. Oke, you understand? Yes, Miss. Ya, Yes. tugasnya masih mudah ya. Karena tugasnya masih mudah, kerjakan dari sekarang. Saya nanti tinggal masukin nilainya, oke? Jadi tugas hari ini itu tentang itu ya. Kita tapi nanti ketika tidak ada PJJ saya akan ngasih tugas juga ya, dalam artian tapi sedikit-sedikit aja. Tolong dikerjakan ya biar nggak numpuk. Oke? Halo? Oke, Miss. Ya, Jidan IPA 5 ada berapa orang yang gabung? Udah direkap belum? Halo? Jidan? Udah sama sekre, Bu. Ya? Miss. Udah sama sekretaris. Ada Udah sama sekretaris. Siapa sekretarisnya? Sesi Farila Putri. Siapa? Sesi. Ya. Sesi ada. Sesi berapa orang yang join? Halo? Ya, oke. Sepertinya waktunya udah mau habis. Saya minta sekarang ya, setelah ini close, minta rekap yang ada masuk ke ke Zoom meeting. Sisanya yang nggak bisa masuk, harusnya bisa masuk ya, karena